Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahabat Parat. Di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat sebuah prototyping ya. Pertama-tama kita buat desainnya dulu pastinya gitu kan. Pertama-tama kita buat project baru lagi. Di sini kita tulis saja namanya contoh eh, desain aplikasi website. Oke, kita coba pencet frame, terus desktop. Nah, dia bakal generate desktop baru di sini. Hmm. Tulisnya di sini homepage. Buat halaman homepage-nya. Contoh di sini kita bakal buat navbar. Nah, navbar itu kan ada icon, terus ada teks-teks navlinknya gitu kan. Itu buat contoh simpelnya. Kita coba buat, misalkan nanti ada drop down-nya juga gitu kan. Sama button buat login dan register. Nah, itu kan banyak tuh ya yang harus dibuat. Nah, pasti prototyping itu ribet. Nah, supaya lebih mudah gitu kan, buat prototypingnya biasanya kita buat komponen biar prototyping itu ada di komponen aja. Jadi kita tinggal pakai si komponennya di berbagai halaman gitu kan. Nanti prototypingnya udah bisa jalan sendiri. Jadi kita tinggal ngaling-ngaling websitenya aja. Terus buat navbar itu kan biasa digunakan di banyak halaman. Kita bikin satu komponen di atas gitu kan. Nanti dia bakal ngaling ke halaman lainnya gitu. Nah, untuk cara pembuatannya bagaimana? Sebenarnya nggak begitu rumit sih kalau kalian paham gitu kan. Intinya kalau komponen itu reusable, terus dia itu bisa digunakan kembali kan ya. Dan komponen itu bisa dibuat prototype-nya sendiri gitu. Dan komponen itu bahkan bisa ditaruh di sebuah dalam komponen lagi gitu. Jadi bisa di dalam komponen ada komponen lagi. Itu nested komponen namanya. Nah, nanti kita untuk aplikasinya itu bakal bikin halaman homepage, terus detail page sama dashboard. Nah, dashboard itu nanti banyak ada sidebar-nya kan. Nah, itu contohnya ya. Nanti kita bakal buat. Nah, untuk pembuatannya pertama-tama kita tulis saja di sini halaman-halaman yang kita perluin. Misalkan di sini ada home page, pakai teks saja. Misalkan di sini kita tulis saja 20. Nah, ini bisa kita jadiin sebuah grup juga gitu, komponen. Tapi nanti aja, kita tulis di sini dulu 20. Biasanya kan 20 ukurannya ya, buat nafling gitu. Atau kalau kegedean kalian bisa kasih aja 16. Nah, ini empat-empatnya ini contoh kita mau buat 4 halaman gitu. Homepage, about us, atau kebanyakan ya. Homepage, about us, FAQ gitu. FAQ contoh. Sama kontak us kali ya. Nah, 4 kayak gini kalian grupnya itu jangan pakai Ctrl G, tapi pakai auto layout. Auto layout itu yang ada di sini, Shift A. Kalian pakai Shift A. Nah, dia bakal ngerapin sendiri tuh. Di sini ada yang namanya gap. Gap ini buat ngasih jarak antara item yang ada di dalam sebuah auto layout, ya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini dia pakai arrow kanan. Ini maksudnya horizontal layout. Kalau kalian mau ke bawah, pencet aja yang vertical layout. Ini sama aja kayak pakai flexbox di CSS gitu, mirip. Nah, kalian bisa juga nih ngatur align-nya ini, alignment-nya. Misalkan kalian pengen dia ini align left, atau kalau nanti kita taruh di kanan, berarti kita pakainya align right. Tapi di center, di tengah. Jadi ketika ini ukurannya nanti diubah, kayak gini. Dia tetap di tengah tuh. Kayak gitu ya. Habis itu, kita ubah jaraknya jadi 24. Biasanya saya pakai jaraknya 24 ya. Terus sebelum itu kita kasih dulu nih layout grid-nya. Kita kasih layout grid, columns 12. Kita kasih aja di sini marginnya itu 100. Gutternya ini 20 nggak apa-apa. Berarti ini kita kasih 20 aja. 20. Terus eh, supaya dia ini lebih berjarak gitu ya sebenarnya. Ini kan agak kurang gitu. Ini kita kasih ke masing-masing teksnya ini atau kalian pencet auto layout terus kalian pencet enter. Kalian bisa kasih dia itu auto layout lagi. Auto layout lagi buat masing-masing komponennya.
Nah, berarti ini harus satu-satu sih ya. Nggak bisa banyak itu. Bisa banyak nggak sih? Create multiple auto layout nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa create multiple multiple auto layout ya. Oke, berarti kita buat satu aja. Nah, ini kenapa kalau misalkan kita ini diwajibin buat komponen gitu. Buat lebih gampang. Jadi kita buat satu aja. Homepage misalkan. Nggak perlu ribet-ribet buat yang about us, FAQ, atau kontak us gitu. Kita buat satu aja. Kayak gini teks. Terus kita kasih aja di sini navlink. Slash default. Teks gitu kan. Kita kasih jaraknya itu misalkan navlink itu jarak pencetnya itu biasanya 24, 20 gitu. Terus sama atasnya itu misalkan 12. Kayak gini. Terus teksnya itu berada di tengah. Oke, kita ubah teksnya berada di tengah. Ukuran 16, warnanya hitam gitu kan. Nah, habis itu supaya mau dibuat komponen, kita taruh atas aja dulu. Kita pisahin ke atas. Nah, pasti udah kayak gini. Terus kita buat lagi duplicate-nya, linknya. Kita ubah warnanya ini misalkan jadi pas ketika di hover. Jadi ketika di hover ini, kita kasih state-nya ketika di hover. Dia itu blue. Nah, ini kenapa ada penamaan kayak gini? Ini buat ngasih state. Jadi pertama itu slash default itu buat ketika posisinya itu default atau ketika ditampilkan di dalam layar gitu kan. Nah, hover ini ketika kita hovering, hovering si teksnya ini. Bukan si teks sih, tapi lebih tepatnya si auto layout ini. Oke, kita ubah jadi warna biru. Teksnya birunya biru kayak gimana ya? Bisa link itu. Kayak gini aja lah. Nah, setelah itu kita jadikan dua dua ini sebuah komponen. Kita pencet di sini ada yang namanya arrow di samping komponen dan pencet ada create multiple komponen. Nah, di sebelah kanan nanti ada combine as variant. Ini kan sekarang dia jadi dua komponen ya, kalau kalian lihat. Dan di asset pun dia bakal jadi dua komponen, navlink. Nah, kita pengen ini itu jadi satu komponen yang sama, yaitu navlink. Kita pengen jadi satu komponen yang sama, yaitu navlink. Caranya pencet combine as variant. Nanti dia bakal buat bikin komponen navlink ya. Dengan state-nya yaitu ada default dan hover. Nah, supaya dia itu bisa berganti, ketika di hover, kita ke prototype, kita tarik garis. Nah, ini kalau mode prototype dia ada plusnya itu di tiap ujung rectangle ya. Kita agak tarik garis ke teks ini, kita pencet yang while hovering, kita ubah nih yang atas nih kan tadi on click jadi while hovering. Terus kita ini biarin aja jadi change to. Ini udah jadi hover, ya kan prototype hover karena kita pengen ke state yang hover ini. Nah, habis itu kita ubah dari instant ini jadi smart animate biar animasinya itu eh, bisa apa ya menyesuaikan ya kan, menyesuaikan perubahannya. Misalkan tadi ya warnanya hitam jadi warna biru dengan smooth gitu. Contoh pakai is out aja nggak apa-apa buat key animationnya. Terus kita taruh di asset ini. Navlink, nah ini udah ada dua nih kalau kalian lihat includes two variant. Kalian bisa tarik ke sini. Nanti ketika kita buka prototyping atau kita present, harusnya dia udah bisa di hover. Nah, tuh. Udah bisa di hover kayak gini. Nah, selanjutnya kita masukin ke dalam sebuah frame yang tadi kita udah buat. Oke. Lalu di frame ini kita navlink group. Namain aja navlink group. Kita copy, paste, paste, paste gitu kan. Nah, kita ubah teks ini jadi homepage yang pertama, terus yang kedua itu ada about us, yang ketiga ada FAQ, dan yang keempat itu ada kontak us. Oke, kalau udah, sekarang udah jadi rapi kayak gini kan. Kalau kita lihat set, nah ini udah bisa di hover sesuai yang kita pengen. Nah, kita taruh di sebelah sini. Ini kenapa dia enggak ini? Nah, ini udah nih, udah masuk ke gridnya ya. Nah,
Selanjutnya kita buat komponen di sebelah kirinya kan, sebuah icon gitu. Kita kasih aja contoh iconnya itu iconify aja. Terserah kalian sih logo apa yang kalian punya, kalian masukin aja. Contoh di sini saya masukin aja Google lah. Tatapan gitu. Nah kan biasanya kalau homepage ada icon-icon gitu ya. Kalian masukin aja sebelah sini. Biasanya saya sesuaiin ukuran si ininya ya. Nah berarti ini kalau kayak gini kurang nih, harusnya kita gedein lagi. Oh berarti 14. Ini 14. Nah supaya ukuran dari komponen ini menyesuaikan ukuran yang ada di dalam teks. Ya, misalkan ini kan nanti kayak gini nih. Kita pencet aja di sini yang resize to fit. Nah dia bakal nyesuaiin gitu. Nah selanjutnya karena ini udah jadi gitu ya, navbar ya. Kita pencet dua-duanya. Ini kan karena nggak rata ya. Supaya buat ngeratain tuh kita bisa pakai auto layout. Shift A, ya kan? Shift A nanti kalian pencet auto layout. Terus kalian ubah alignmentnya itu ke align center aja. Oke. Kalau udah, eh, kita coba kasih padding kanan kiri 100. Kita taruh ke tengah. Nah ini udah ngasih jarak tuh. Kayak gitu. Kalau misalkan kalian pengen grouping lagi di dalamnya, jadi sebuah ini lagi, auto layout lagi bisa aja. Tapi di sini kalian kasih fill container. Nah, dia bakal menyesuaikan si ininya ya, ukuran dari si frame satunya. Terus kalau kalian coba ubah ukuran jadi lebih kecil, nah dia bakal nyesuaiin. Tapi yang di dalamnya ini kenapa nggak nyesuaiin? Oh, ini karena ada jaraknya. Ini harusnya auto ya, sorry, ini harusnya auto. Nah, dia bakal nyesuaiin tuh. Pilih yang ini ya, yang fill, supaya dia nyesuaiin. Kalau dia hak kayak gini, ketika kita kecilin, nah dia ngerubah jarak doang, ukurannya nggak berubah. Nih, coba kita pencet Alt. Nah, tuh ngerubah jarak doang. Apa sih namanya? Posisi. Ngerubah posisi doang. Kalau kita narik ke kanan kiri, dia ngerubah posisi doang gitu. Nah, abis itu selanjutnya kita pengen namain sini tuh navbar. Dan yang ini nav group atau navnya aja lah. Oke, selanjutnya pengen kita kasih juga dia itu padding atas dan bawahnya 12 misalkan. Kita taruh di top. Nah, nanti jadi kayak gini. Kalau kalian lihat udah jadi nih harusnya. Kalau misalkan jaraknya kurang, kalian bisa tambahin aja lagi. 16 misalkan. Sampai kalian ngerasa cocok gitu. Oke, kalau udah coba. Gimana ya? Sebenarnya kalau buat jarak jangan kayak gitu sih. Jangan di sini ya. Ini nolin aja. Tapi di nav yang ini kita kasih jaraknya. Atau di dalam komponennya lagi. Misalkan kalian pengen ngasih jaraknya di sini gitu. 16. Kalian kasih aja di situ. Jadi si touchable ini bisa kita kasih fill. Ini nggak mau karena dia di jarak sih. Atau nggak usah deh. Ini jangan dikasih fill tapi ini eh, di hak aja nggak apa-apa. Nah ini bisa kita gedein lagi nih kalau kalian mau. Atau gedein dari sini. Jadi misalkan dia itu tambah, jangan di sini deh. Di sini ya maksudnya. Ditambah plus 16 gitu. Nah yang kiri juga, yang sebelah kanan juga kita kasih 30 berarti. Nah, nanti dia jadi sama kayak yang tadi. Cuma dia kalau dipencet di sini dia udah langsung kepencet tuh. Udah bisa dipencet linknya. Jadi jarak pencetnya itu lebih luas. Gitu ya. Supaya jarak pencetnya lebih luas. Kalau tadi kita ngasih paddingnya di sini, misalkan kita kasih 100 gitu. Ya ya udah kalau kita pencet di sini dia nggak bakal hover tuh. Makanya kita lebih baik ubahnya itu di dalamnya aja. Yang ini. Oke, kalau udah berarti untuk
navbar udah jadi kayak gini. Kita kasih background warna putih misalkan. Terus kita kasih misalkan stroke-nya itu bottom-nya 1 kayak gini. Warnanya kita ubah jadi warna abu-abu ya, biar lebih kelihatan tuh. Kayak gini. Oke, kalau udah, sekarang udah jadi kayak gini tampilannya. Nah, kalau misalkan dirasa warnanya itu terlalu kereng gitu ya, kita bisa ubah lagi aja warnanya agak gelap. Agak gelap, agak ke abu-abuan. Nah, kayak gini. Oke, udah bagus. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah banyak colornya, kalian bisa Ctrl A aja gitu kan ya. Ini bisa kalian daftarin gitu. Mau warna putih tinggal daftarin. Warna putih primary slash white. Terus misalkan warna-warna yang lainnya gitu. Ini warna apa? Ini yang sering dipakai bukan? Nah, ini warna teks ini kita ganti jadi primary slash gray. Oke, sama yang ini ya, DB-DB ini. DB-DB. Nah, ini kita kasih primary slash gray light. Oke, udah. Sama yang blue sih, satu lagi ya. Kita kasih primary slash blue. Oke, selesai. Selanjutnya kita pengen, nah ini kan masih, tadi masih ini ya, masih hak kita jadi fill lagi, supaya dia nyesuaiin ukurannya. Ah, ini kenapa? Ini pasti ini ya, gapnya ini jangan dikasih jarak gitu. Ini harus auto nih, nggak bisa dikasih jarak. Nah, dia baru ngikut. Terus yang ini juga bisa kita kasih fill juga sih sebenarnya. Udah cukup gitu aja kayaknya. Oke, kita kasih ini itu kanan kirinya scale, biar ketika kita gedein dan kecilin layarnya, dia bakal nge-scaling gitu. Nah, kalau kalian pengen scale tapi dia itu ini fix di 1240 juga bisa gitu. Tapi dia nggak bakal ngikut lagi kalau di fix. Kayak gitu mungkin. Kita kasih left and right juga bisa left and right. Jadi ketika dikecilin, digedein tuh dia ngikut. Oke, yang ini di top aja biarin. Nah, di prototyping ini kita misalkan halamannya itu panjang. Contoh di sini ada kotak. Terus di bawahnya itu ada lagi, kita panjangin sampai bawah. Nah, kalau kita geser ke bawah, nah barang nggak ngikut. Kita pengen nah barang itu ngikut. Nah, itu bisa kita kasih yang namanya prototype. Jadi itu ini tuh mainnya udah di prototype ya kalau misalkan di layar presentasi. Nah, kita pencet ini di bagian prototype kita kasih dia itu posisinya itu fixed ya. Fixed. Jadi nanti dia fixed di atas gitu. Nah, itu buat ngasih eh navbar fixed. Oke, gampang. Si gampang buat prototype-nya. Terus selanjutnya supaya ini bisa dipakai di berbagai halaman gitu ya. Dan nanti misalkan kita mau perpindahan halaman gitu biar lebih mudah. Kali ini kita kecilin dulu 1024. Kita bisa kasih, taruh kita buat dulu ya halamannya. Misalkan about us, fuck you, dan yang terakhir itu kontak us. Nah, kita pengen tiap halaman ini punya satu komponen navbar yang sama gitu.
Kalau kayak gini kan nanti kita mesti link-link lagi nih. Ini link ke sini gitu. Ini link ke sini. Terus ini link ke sini gitu kan. Ribet gitu. Nah, supaya lebih gampang, kita buat satu komponen aja di atas. Kita buat di atas satu komponen kayak gini. Kita buat sebuah komponen dia. Sorry, kita jadiin komponen. Set kayak gini ya. Nah, ini kan udah jadi komponen. Kita tinggal tarik aja di bawahnya. Kita taruh di paling atas. Ini kita hapus. Ganti jadi yang sekarang komponen. Pencet alignment-nya ya. Terus yang center ini jadi left and right. Constraint-nya dibiarin di top. Nah, dia bakal jadi sebuah komponen navbar ya. Yang ini juga sama kita ubah nih. Yang lain-lain ini. Kita mesti ubah semuanya. Kita copy paste saja. Copy paste lagi. Copy paste lagi. Nah, selanjutnya kita kasih linknya itu cuma cukup di komponen parentnya aja. Jadi ini ke sini. Animasi kita kasih di solve aja. Atau jangan di solve, di instant aja sih biasanya. Nggak usah dikasih animasi juga nggak apa-apa. Ini about us. Terus ada FAQ. Dan kontak us. Kalian lihat ini udah langsung otomatis instan semua ya. Jadi ketika diklik dia langsung ngasih. Bukan. Jadi ketika diklik dia langsung pindah halaman. Oke? Kalau kalian lihat link ini, dia bakal tergenerate di sini. Tuh. Langsung ada linknya tuh. Padahal tadi kita nggak nerapin, tapi itu langsung ada. Itu enaknya komponen. Semua yang ada di sini, di parentnya, anaknya juga bakal ngikut. Mau itu prototype atau desain, perubahannya dia bakal ikut. Itu enaknya komponen. Nah, kalau kalian perhatiin di sini, ada flow 1. Ketika kita pencet di presentasi, dia bakal mulai dari sini. Supaya nggak kayak gitu mulainya, kita bisa hapus aja nih flow starting point-nya. Terus kita kasih aja flow starting point itu mulai dari sini. Oke. Dari homepage. Biar ini yang atas tuh nggak ikut. Nah, kalau kalian lihat di halaman homepage, dia nggak bakal ini ya. Nggak bakal bisa si homepage ini dipencet. Karena dia itu udah dari awalnya kan emang udah di homepage gitu, halaman homepage. Nah, supaya bisa ngebedain, kita kasih aja ini propertinya itu aktif atau hover. Nah, kalau hover kan dia warnanya biru ya. Ini juga sama. Kita kasih aja hover di halaman about us. Di halaman FAQ juga kasih hover buat yang FAQ-nya. Biar kelihatan bedanya ya. Terus ini kontak us. Kasih hover. Nah, abis itu kita coba. Taruh ini kita harus. Nah, tadi ini gara-gara flow 1 tadi nih. Jadi dia reset. Kita mesti ubah ya. Flow satunya tadi ke sini. Terus kita jalanin ulang. Nah, kalau kita pencet refresh lagi, pencet R. Dia tetap bakal di halaman ini. Nah, selanjutnya kalau pindah halaman, kita pencet about us. Nah, dia bakal pindah ke halaman about us. FAQ, kontak us, homepage, kontak us, about us, gitu. Udah berhasil berarti sekarang pindah halamannya. Nah, selanjutnya, kalau kalian pengen buat button, kan ada button tadi ya, button buat login sama register gitu. Nah, kalian bisa bikin pakai teks aja. Pakai teks, kalian tulisnya di sini button. Nah, supaya button ini biar bisa ada padding ya, kalian pencet aja auto layout atau shift A. Nah, nanti kalian kasih jarak 24 di sini. Terus yang atasnya 12. Kalian kasih corner radiusnya 16 biar ada sudutnya itu tumpul. Terus kasih warnanya itu misalkan warna biru. Dan teksnya itu warna putih. Biasain pakai style ya biar nanti kalau kalian ada perubahan tuh nggak ribet. Nah, kayak gini ya buat buttonnya. Atau ini terlalu tumpul sih, pencet aja 18, 8 aja lah. Kita kasih namanya button slash default. Terus kita kasih untuk state yang keduanya itu ketika di hover. Ketika di hover misalkan dia itu warnanya
Oh iya, jangan lupa kalau mau ngasih warna baru kalian pencet ini dulu ya, detach variable. Lalu kalian ubah, misalkan ketika di hover dia itu warnanya kayak gimana ya? Kayak gini lah, agak gelap. Misalkan ini blue primary slash blue eh hover aja lah biar gampang sekarang. Terus kita kasih blue-nya ini ketika ditekan ya, warnanya agak gelap lagi. Sorry, ini salah pencet. Kita pencet aja button slash press atau aktif, atau press aja deh, press. Terus kita daftarin ini warna barunya ke button blue slash strip preset. Ini harusnya buat penamaan kayak gini ya, bisa lebih bagus lagi gitu. Tadi kok bentar, bentar. Oh, ini kita daftarinnya ke variable collection bukan ke style tadi. Jadi ada dua sebenarnya, ada variable sama style. Kalau variabel itu nanti kalian ngeliatnya dari mana ya? Variabel nih ya, lokal variabel. Nah, dia bakal daftar di sini. Oke. Kita coba daftarin lagi primary press blue preset. Nah, ini ketika dipencet, kita kasih prototype-nya dari default ke hover, dia itu while hovering. Lalu kita kasih animasinya itu smart animate, ease out aja nggak apa-apa. Kita kasih juga ke sini. Sorry. Button preset, yaitu ketika di on click. Nah, smart animate is out. Terus di button preset ini, supaya dia itu balik ke eh sedia kala gitu kan, kalian bisa pencet ke sini, after delay, kita kasih after delay-nya itu 300 ms aja. Nah, kalau saran saya buat lagi yang baru, ini ketika button aktif. Ini di nonaktifin. Nah, jadi buat tempat kayak gini, ini buat button preset dan balik lagi ke default, dan ini button aktif ketika dia itu misalkan kalian pencet aktif. Nah, dia nggak bakal berubah tuh posisinya. Tetap diaktif. Jadi, misalkan kalian perlu gitu kan, ada perlu nanti yang aktif ini. Bisa kalian simpan aja. Nanti kalau misalkan kalian perlu, kayak dari awal tuh buttonnya aktif aja gitu. Nggak usah diubah-ubah. Sebenarnya jarang sih case-nya sih. Nggak terlalu perlu aja sekarang. Nanti kalau kalian misalkan ada case-case tertentu gitu, kok ini pas kayak pakai state-nya itu press dia balik ke sini gitu. Itu karena kan di sini kalian nambahin after delay. Nah, makanya kalian mesti nambahin satu komponen lagi gitu ya. Satu varian lagi buat dia itu tetap stay di state yang sama gitu. Oke, kalau udah kita jadiin empat-empat ini sebuah komponen. Create multiple komponen, kita jadiin, taruh ini kenapa ada error? Klik tadi di mana? Kenapa ini error di sini? Oh, iya ini wajar karena dia itu harus nge-trigger hover dulu baru preset. Oke, kalau gitu kita create multiple components, terus kita di desain ini kasih combine as variant. Nah, dia bakal masukin state-state yang tadi kita udah buat. Oke, kalau udah tinggal kita pakai aja nih. Tinggal kita pakai, eh, caranya tinggal kita direct aja ke sini. Kita direct lagi ke sini. Nah, kita buat dua kan ya. Ini kita auto layout lagi aja. Auto layout. Terus kita kasih jarak 24. Dan ininya itu kasih aja fill. Atau enggak sih, hak aja, hak. Kita kasih hak. Kita ubah ini jadi mulai dari kanan. Terus supaya ini menjarak sama yang ini,
kita masukin ke dalam sini, di samping nav group. Atau kalian masukin aja ke nav groupnya juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini jadi. Sekarang kayak gini ya. Ini buat login, misalkan. Biasanya kalau, nah ini register, ini login. Nah, login biasanya kan warna putih ya. Kalian buat aja button baru di bawahnya. Kalian tinggal copy aja, paste ke bawah. Gitu ya. Tinggal kalian kasih warna, eh, warna birunya ini kalian ubah jadi warna putih. Sorry. Kayaknya kita ganti dulu warna putih itu jadi warna hitam ya. Warna grey. Nah, yang blue ini jadi warna putih. Terus yang blue hover ini jadi warna grey light. Dan yang preset ini jadi warna grey. Terus yang ini tuh kita kasih aja warnanya jadi warna putih. Oke, kayak gini. Kita ubah, dia itu state-nya, berarti ini state-nya ada dua nih sekarang. Propertinya ada dua. Kita kasih properti tambahan di sini. Plus varian. Kita pencet dulu ya yang ini. Komponen buttonnya dipencet. Pencet yang ini plus tambah varian baru. Tulisnya di sini primary. Dan yang ini 4 ini kita ganti dari primary jadi secondary gitu. Nah, ini kita resize to fit lagi biar sesuai ukurannya. Kita kasih di sini loginnya itu warna, bukan warna ya, tapi di sini kita pilih aja secondary. Nah, dia bakal berubah tuh. Kayak gini. Oke, udah bagus. Nah, kalau ngerasa ini kegedean gitu ya, kalian bisa sesuaiin aja gitu. Misalnya teksnya kalian ngerasa ini teksnya kegedean buat button. Kalian kecilin aja sesuai yang kalian pengen. Nah, misalkan kalau login nanti dia nggak buka modal dan register juga nggak buka modal. Kalian bisa bikin tuh. Kalau register dan login pakai modal, kalian pencet aja di sini. Wah, ini agak ribet nih buat modal nih. Kalian pakai frame. Tulis aja ini login modal. Biasanya login modal tuh kan ada input button gitu ya dan sebagainya. Atau jangan pakai frame deh, pakai aja auto layout. Ini kita jadiin auto layout dulu nih, kayak gini, auto layout. Terus kasih jaraknya 24. Terus ini 24 dikasih align top center. Nah, kita masukin buttonnya, button ke dalamnya. Terus kita kasih aja ini fill content. Sorry, sebelum itu ini kita kasih dulu nih. Ctrl Z aja tadi ya. Kita kasih dulu fixed width, terus kita kasih ini ke dalamnya. Nah, ini baru nyesuaiin. Kita kasih fill, nanti dia nyesuaiin ukurannya. Kasih aja tombol login. Terus di atasnya itu biasanya kan ada apa ya? Inputnya gitu, input username atau email dan password itu. Kan bisa kasih aja, bikin aja dulu nih sebuah komponen buat input. Kan tulisnya sini input apa ya? Input text saja gitu tulisannya. Nanti kalian pencet auto layout lagi. Kalian buat auto layout, lalu kalian kasih warna ini gray light. Terus kita kasih ini itu 16. Ya 16 cek ke gedean 8 aja. Oke, habis itu kita kasih warnanya itu agak soft gray. Nah, setelah itu kita kasih jaraknya 24, terus yang atas itu 12. Atau jangan 24 gedean. Nggak apa deh, nggak apa. 24. Kalau misalkan ngerasa 24 ini kegedean, kalian kecilin aja 12. Nah, ini supaya biar mirip kayak input. Ini tulis saja input/default. Terus biasanya kalau input itu kan warnanya terlalu gelap ya. Biasanya dia agak, nah kayak gini warnanya segini sih kalau input. Terus warnanya ini yang ini diganti jadi kayak agak terang juga. Nah kayak gini.
Ketika belum dipencet kan kayak gini biasanya. Coba kita tes lihat di sini. Oke, terlalu gak kelihatan gitu ya. Nah, kayak gini, nanti ketika dipencet dia warnanya berubah jadi warna gray. Oke, tulis saja warna ini tuh primary slash, ini copy aja, gray placeholder, gray input aja dah. Nah, yang ini primary gray slash gray strip placeholder. Oke. Terus jangan lupa dikasih stroke ya biar kelihatan ada. Biar ada ujungnya gitu. Ini terlalu tebal kayaknya ya. Kita kasih aja gray like juga. Coba kita lihat lagi. Nah, kurang lebih kayak gini aja ya. Ini sebenarnya warnanya ganti lagi deh. Kayaknya terlalu gak kelihatan ya malah. Gray inputnya nih ganti aja ya. Kita ganti, cara gantinya kita pencet aja di local variable. Gray inputnya ini kita ganti jadi warna yang lebih terang lagi. Nah, F5 kali ya. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya atau kalian bisa pakai ini aja sih, warna putih juga bisa sih harusnya. Kalian mau ya. Tapi enggak sih, kayak gini aja nggak apa, gray input. Oke, ini input defaultnya kayak gini kira-kira. Terus ketika dia itu di hover itu misalkan di hovernya itu kita ubah warna si ujungnya itu kayak agak nyala ya kan. Terus kalau misalkan dia itu dipencet, nanti warna ujungnya itu warna biru. Nah, habis itu teksnya itu biar warnanya ubah jadi warna gray. Terus warna gray input yang belakangnya jadi agak gelap. Atau nggak usah deh, gini aja nggak apa. Tapi warna teksnya jadi agak terang. Ini teks, terus yang ini teks. Teks. Nah, ini ketiganya ini kita ubah namanya ya. Yang pertama itu hover. Yang ini ketika aktif. Reset. Kita atur jaraknya supaya sesuai ya. 40. Terus kita kasih create multiple komponen. Kita kasih jadi combine as variant. Nah, teksnya ini bisa kita jadiin sebuah properti. Kita pilih aja teksnya. Nah, ini kan ada tanda panah yang kayak gini ya. Create text property. Kan pencet aja create text property. Namain dia itu placeholder. Nah, ini placeholdernya. Contoh teks aja nggak apa-apa. Nah, ini buat teks yang ini kita kasih nama juga placeholder. Terus kalau yang ini tuh ketika udah dipencet dia jadi teks value-nya ya, value. Teks hasil, teks. Oke, kalau udah kita resize lagi. Terus cara pakai input ini kita tinggal tarik aja. Tarik ke sini. Jangan lupa kasih prototype-nya dulu. Kayak biasa. Ini itu hover, while hovering, smart animate. Terus ke sini itu ketika diklik dia itu smart animate juga. Lalu balik ke sini. Atau nggak usah, biarin aja kalau input nggak apa. Nah, ini kita kasih dia itu fill container. Dan jangan lupa ini, aduh ini berarti harus dipencet semua nih. Mulai dari kiri ya. Mulai dari kiri. Teksnya itu kasih, kita seleksi aja ya. Pencet Ctrl, seleksi
tiga-tiganya, Ctrl Shift. Kita kasih fill container. Oke. Terus kita ubah juga dia itu mulai dari kiri. Nah, udah selesai. Oke. Cuman untuk nilai defaultnya bisa kita kasih misalkan dia itu ukurannya 200. Kasih 40 jaraknya. Ini kita resize to fit lagi. Nah, ini ubah lagi nih berarti nih. Teksnya itu mulai dari kiri. Oke, udah sesuai semuanya. Sekarang kayak gini hasilnya login modalnya. Ini kita contoh yang pertama ini ubah placeholder-nya. Wah, ini gimana cara ngubahnya ya? Oke, coba kita tes dulu aja. Misalkan sini hasilnya Irsal. Irsal at example.com. Enter. Oh, ini kesimpan. Oke, mantap. Berarti ini ketika di placeholder-nya dia misalkan masukkan email Anda gitu. Nanti di default ngikut. Nah, di preset ini dia berubah. Oke, mantap. Sip. Kita copy ke bawah. Masukkan email Anda ini ubah jadi password. Password Anda. Terus yang di bawahnya itu config. Oh iya. Sebelum itu kan kalau kayak gini berarti dia ada icon ya kan biasa kalau password tuh. Nah, kalau mau kasih icon password gitu ya. Misalkan yang gambar mata itu loh. Kan bisa kasih aja di sini. I. Kita kasih warnanya itu gray aja. Atau ini warna apa? Gray placeholder kalau pas lagi di placeholder. Taruh aja di sini gitu. Ubah ukurannya ya. Ukuran itu berapa nih berarti? 16 sesuai teks saja. 16 atau 19 juga bisa tuh tadi. Sesuai ukuran ini ya, baiknya. Kita kasih di sini, dia warnanya sama tetap. Nah, di sini baru berubah warnanya jadi gray. Oke. Terus kalau misalkan kalian mau teksnya ini ketika matanya nyala, dia itu teksnya nggak nampil ya kan. Terus ketika dipencet ikonnya mata ini, dia itu nampilin teksnya gitu kan. Nah, itu bisa kalian kasih di sini state baru lagi. Kita kasih aja prototype ketika dia mata ini dipencet nih, mata ini. Jadi kita narik garisnya dari mata ini, bukan dari komponen ya. Kayak yang tadi kan ada narik dari komponen. Nah, ini kita hapus aja nih yang dari komponen. Oh, nggak ada deh. Nah, ini kita tarik garis dari mata ke sini, terus yang mata ini ke sini, balik ke sini. Jadi ketika mata ini dipencet, oh ya, mata ini diganti nih berarti nih. Mata yang mau udah mati akan ada tuh. I disable. Close. Tadi kita pakai yang mana ya? MDI Material Design Icon. Cari aja mata yang ketutup. Nah, yang ini. Oke, kita ambil. Kita taruh ke sini. Kita kasih ukuran 19. Terus warna itu grey. Nah, kita kasih dia itu ke sini. Oke, jadi ketika dipencet dia ke sini dengan Smart Animate. Yang kanan juga sama. Oke, mantap. Berarti tinggal teksnya ini kita ubah misalkan kalau misalkan dia mati kayak gini. Oh ya, jangan lupa diubah ya.
Dia itu value-nya jadi password hidden. Gini. Nah, ini ketika nyala value-nya. Oke, mantap. Udah selesai semua berarti kita tinggal pakai ini, jangan lupa di resize to fit. Terus kita pakai di sini state yang masukkan. Oh iya, belum dikasih state. Lupa. Ini kita kasih state baru. Nah, cara ngasih state baru kan pencet lagi komponennya, kalian tambahin, terus kalian kasih varian. Di sini kasih aja variannya itu berarti apa tuh? Email, bukan email sih ya, teks. Dan yang kedua ini password. Password. Nah, kita pilih yang password. Lalu kita ubah di sini password Andanya. Oh, udah. Sesuai ya. Eh, terus di varian 6. Oh, ini variannya. Kenapa nama variannya banyak? Propertinya default. Yang ini tuh over. Yang ini press. Dan ini masih press ya. Oh, jangan press ini. Ini hidden. Press. Show gitu aja. Nah, oke. Ini password. Press show-nya ini kita tampilin. Bukan email ya, tapi password kita. Misalkan passwordnya Irsa123 gitu. Nah, ini berarti ada berapa huruf, kalian sesuaiin aja. Di bagian pas presetnya. Berapa tuh berarti? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Sip. Kayak gini. Nah, itu buat contohnya. Nah, pas di hover sama aja. Oke, mantap. Berarti udah selesai. Masukkan login. Ini contoh simpelnya login modal kayak gini ya. Kita nggak usah buat ribet-ribet, kayak gini aja dulu. Terus kita kasih relasi antara login ini, si login nih, ke login modal. Tapi bedanya dia bukan navigate to. Navigate to-nya diganti jadi open overlay. Terus kita kasih close when clicking outside sama kasih background biar agak gelap. Nah, ketika kita pencet di sini login, dia bakal nambahin kayak gini. Tuh. Set, ya kan? Oke, udah. Udah bagus kan? Oke, mungkin simpelnya kayak gitu, guys. Nanti tinggal pencet login, masuk gitu kan. Itu buat login modal. Sama halnya juga buat yang register. Kita contohin satu aja ya. Nah, ketika login kan dia masuk ke halaman dashboard misalkan. Oh ya, sebelum ke dashboard kita coba buat drop down dulu deh. Drop down. Gimana cara buat drop down? Oke, kita buat drop down di sini coba contoh drop down terus kita kasih chevron. Chevron buat kasih ininya ya. Arrow-nya itu loh. Nah, yang kayak gini. Chevron down. Kita tarik aja. Terus kita jadiin auto layout kayak biasa ya, jadiin auto layout. Jangan lupa warna ini diubah jadi gray. Terus kita kasih dia itu ke tengah ya. Nah, kalau gitu udah berarti kita kasih jaraknya itu misalkan 8 aja mungkin. Kasih nama drop down. Ini juga kayak terlalu gede ya, ini jadi 16 aja. Atau sesuaiin aja jadi 19 gitu. Nggak apa-apa. Nah, kalau udah gimana ya? Kita pengen masukin di sini kan nanti ya. Coba kita buat sebuah
Rectangle bukan ya? Bukan. Kita coba buat sebuah teks gitu. Misalkan di drop down ini ada apa ya? Sebuah link ya kan? Nah, link itu kan berarti kita mesti sebenarnya udah ada kan navlink ya? Navlink itu udah ada. Tapi kita buat sesuatu yang beda gitu. Di sini drop down link berarti. Kita kasih aja di sini link drop downnya. Dia itu pertama misalkan kayak gini. Terus yang kedua itu ketika di hover. Ini gray, terus ini tuh eh blue. Kayak gini kan ya. Tagnya dua doang berarti linknya. Kita grouping jadi satu komponen. Jangan lupa yang namanya dikasih ya, slash default, slash hover. Atau slash aktif aja deh. Slash aktif. Aduh, aktif. Nah, kayak gini kita combine as varian. Terus kita kasih, ntar ini jaraknya biar gak panjang amat. Kita kasih prototype dari sini ke sini while hovering. Kasih aja smart animate. Terus eh, tinggal kita coba ini kita ubah yang bagian ini ya. Ini jangan lupa dihapus nih flow-nya. Sorry ini saya remove flow-nya kok nggak mau ya. Ini kayaknya nggak bug deh. Flow ini nggak mau dihapus kenapa nggak tahu. Ya mungkin biarin aja. Nah yang ini kita kasih atau kita ubah jadi link. Ini juga sama ya. Terus namanya jadi aktif. Ini kita ubah jadi aktif. Nah kayak gini. Terus ini kita ubah lagi berarti jadi home page. Jangan di sini ubahnya. Di atas saja. Home page. Ini about us. Kayaknya jadi fill container dulu ya berarti. Fill container atau di sini aja ya. Oh ya di sini aja. Fill container dah. Oke. About us FAQ tadi ya. Sama kontak us. Fixed ya. Harus ini hug hug. Terus yang ini juga sama nih hug. Berarti ini kita ubah jadi hug lagi. Nah, apa nggak bisa? Nggak bisa ya. Oke, kalau nggak bisa berarti eh coba kita nah, untuk membuat drop down di sini kita bisa misalkan di halaman kalian ada ya perlu buat drop down itu kan ada about us ya. Contoh kita about us kita ganti aja deh. Atau FAQ deh kita ganti jadi misalkan eh oh biasanya oh nggak apa about us aja tapi nanti di bawahnya itu ada misalkan visi misi terus ada profil dan sebagainya. Nah, itu kan kita pengen buat kayak gitu ya. Caranya gampang aja di sini nih. Kita bisa bikin kayak gini. Terus eh nanti kan dia coba kita lihat ya. Dia itu kan pakai link yang ada di sini nih. Nah,
Ini kita tinggal copy aja di sini. Tapi buat ada si drop down-nya ini. Nah, taruh aja di sini. Oh ya, ininya kita detach instance dulu. Nah, habis itu kita paste ke dalam komponen navlink ya. Jangan lupa ini jadi hak. Oh, atau nggak usah ya. Atau, oh ini di linknya langsung ya. Berarti ini dikasih kayak gini. Hak, terus itu linknya itu. Ini kok nggak bisa hak ya? Bentar. Oke. Nah, supaya ini bisa di-hack, kayaknya ini mesti kalian ubah linknya ini jadi auto layout. Nah, yang ini juga sama, jadi auto layout. Supaya dia bisa di-hack. Oke, kalau udah, pasti yang ini masih sama ya. Nggak ada perubahan, di sini juga masih sama, nggak ada perubahan. Oke, kalau udah, kita lanjut buat bikin ininya, drop down ya. Kita kasih nama drop down. Terus ini di-hack juga bisa. Untuk sekarang di-hack aja dulu. Eh, Kalau misalkan nggak mau di-hack, kalian bisa pilih fill container. Yang ini juga sama, di fill aja. Ini yang link ini sama yang frame ini, di fill ya. Terus yang ini tuh di-hack. Kok di-hack lagi, sorry. Ini di fix, sorry ya. Ini di fix. Oke, kalau udah, coba kalian kasih hmm, animasi ketika di hover. Sebenarnya ini kan udah ada ya tadi kayak gini. Nah, kita bikin mirip aja. Jadi ini warna biru ketika di hover. Terus yang ininya itu kita puter ke atas, oke? Nah, kalau udah, selanjutnya kita tinggal bikin eh, animasi buat link yang di bawahnya, link drop down-nya. Caranya, tinggal kalian ambil aja nih link yang ini tadi, kita ambil, terus kita bikin dia dalam sebuah, oh ini udah dalam sebuah layout kan ya, kita tinggal eh, besarin aja, jadi kayak gini, 16, ini 12 kali, berapa ya enakan ya? Atau nggak apa deh kayak gini dulu aja. Nanti kita groupin dia di dalam sebuah layout. Auto layout. Kita buat auto layout. Atau auto layout. Terus kita buat ini 8, 8. Yang ini 8 juga. Nggak apa-apa. Eh, contoh ketika dibuka dia tuh di tengah atau di sebelah mana ya. Ini kan kita kalau kita lihat di sini di sebelah kiri. Berarti kita arahin ini dari sebelah kanan. Sorry. Ini kan kalau di navbar ini kan sebelah kanan. Ya kan? Berarti kita ini arahinnya di sebelah kanan juga. Oke. Kalau udah, yang ini juga sama. Ini nggak usah sih, ini biar aja nggak apa-apa kayak gini. Terus kita ubah linknya ini jadi fill container. Yang ini biarin aja jadi fix. Kita contoh, kita gedein dulu aja ya jadi 500. 500. 100 gitu. Nah, pastiin si eh linknya ini dia itu mulai dari kiri ya. Kayak gini. Oke, kalau udah kita kasih nama nih namanya drop down group. Terus supaya dia ada jaraknya, kita kasih aja di sini 4 4. Oke, di sini juga kasih aja 4. Nah, si drop down linknya ini, misalkan dia pengen dikasih ada animasinya lagi. Jadi misalkan ada backgroundnya nanti warna putih, kasih warna putih aja, terus kasih 4 di sini biar agak agak melengkung gitu ya ujungnya. Terus dikasih shadow, kalian bisa kasih shadow ya di sini. Shadownya misalkan jangan terlalu tebal, kayak gini aja gitu.
Terus di sini ketika diklik nanti kan dia akan berubah jadi kayak gini ya. Oh, nggak usah deh, berarti kita nggak usah bikin animasi tambahan, gini aja. Oke, ini mau dikasih jarak atau enggak juga terserah kalian sih. Tapi kita kasih jarak aja 4 ya gitu. Oke, kalau udah kita tambahin di bawahnya lagi, tambahin lagi di bawahnya sesuai keperluan kalian. Misalkan di sini ada link buat ngarah ke apa namanya? Tadi tuh profile tentang kami, profile ada visi dan misi gitu. Ini jangan lupa diubah jadi ke kiri ya, biar dia itu rata kiri. Terus bisa kalian fullin juga gitu, kalau kalian mau di file container. Ini juga udah kan tadi. Nah, jangan lupa. Oh ya, berarti di sininya nih. Ini berarti ini file container harusnya. Ininya berarti ini fixed. Ya, fixed. Yang ini juga udah ya berarti ya. Di link ini, ya, ininya fixed. Nah, ini mesti diubah lagi nih. Jadi file container. Jadi fixed. Jadi, oh apa nggak usah diubah ya, biarin aja. Nanti ini berubah juga. Nggak usah berubah kali ya. Oke, nggak usah diubah, gini aja nggak apa-apa. Di hak. Ini kalau cukup yang ini aja ya, yang ada di sini. Jadi parannya nggak usah diubah, yang ada di sini aja. Supaya dia bisa ngikutin ukuran dari si drop down grupnya ini. Atau kalau kalian nggak pengen, bisa di-hack juga sih sebenarnya. Di-hack. Terus yang ini di-hack juga gitu. Yang ini di-hack juga. Terus masing-masingnya di-hack lagi. Nah, tinggal paling supaya dia rata kiri, kasih ke kiri gitu. Oke. Jadi nggak usah ke kananin kayak tadi ya. Kalau kalian mau di-hack, nggak fix. Tapi kalau di-hack itu dia nanti bakal jadi mini kayak gini nih. Jadi kelihatan aneh. Makanya tadi saya buat fix. Nah, kita balikin lagi ke fix aja ya. Supaya lebih bagus tampilannya. Oke, kita ubah jadi 200 atau jangan 200 ya, kepanjang 156 aja. 156. Yang ini udah cukup. Berarti ini udah cukup semua. Sama apa lagi ya? Visi misi gitu. Gak usah deh, dua aja deh. Kita buat dua aja. Kayak gini. Nah, supaya dia nampil gitu nanti ketika dipencet. Misalkan di sini kan namanya nanti about us. Ya, about us gitu. Kita nanti ubah di sana deh. Pas sudah manggil komponennya. Sekarang kita buat kayak gini dulu aja. Di 8 jaraknya dari drop down ke drop down group. Nah, ini drop down link ya. Drop down link. Ini juga sama drop down link berarti. Sebenarnya ini nggak usah sih, nanti aja. Hapus aja dulu. Kayak gini dulu kita grup pakai auto layout. Nah, habis itu kita kecilin. Kecilin pakai kontrol ya. Kontrol ditarik ke atas sesuai ukuran ceiling ini. Juga sama sesuai ukurannya. Terus kalau ini hilang, ini kenapa hilang? Nah, ini kalau hilang pasti ini jangan scale ya. Atau dia dia kenapa ngikut ke sana ya? Nah, ini pasti ini center ya, constraint-nya. Supaya dia nggak ngikut. Oke, kalau udah sekarang ukurannya jadi kayak gini, ukuran sesuai sama ukuran si konten di dalam ini drop down link. Kalau udah, bentar ya, kita ubah berarti nama jadi. Oh, atau jangan sesuai ukuran drop down link. Kalau sesuai ukuran drop down link, berarti ini harus ditentuin dari sekarang nih namanya. About us gitu. Terus yang ini berarti ukurannya itu harus, nah,
Harus di fixin nih. Mau nggak mau ya. Harus ketengahin lagi. Kok nggak? Oh, pantesan. Oke. Ini harus tadi, ini harusnya ini hak. Terus ini juga hak. Yang ini drop down link juga hak. Nah, yang ini itu kita kasih hak. Nah, jadi kayak gini. Nah, sudah bebas sih mau masukin kayak gimana. Nggak bisa sih kayaknya. Karena ini ukurannya, ya ukuran sesuai sama ini berarti. Mau nggak mau. Jangan pakai kontrol ya nariknya. Nanti dia ngikut soalnya. Tarik biasa aja. Oke, kita tamain namanya di sini drop down slash default. Terus yang ininya kita kasih opacity-nya 0%. Kita paste ke sini. Terus kita kasih namanya aktif. Nah, kalau aktif ini kita kasih itu blue. Atau jangan dulu ininya aktif ya. Aktif. Nah, yang ini tuh jadi blue. Terus dibalikin. Nah, habis itu kalian eh nyalain nih komponen di dalamnya. Jadi 100%. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia udah tampil harusnya. Jadi nanti ketika kalian ada halaman baru di sini, misalkan halaman profile dan halaman visi dan misi gitu, itu kalau kalian pindahin nih linknya, arahnya itu misalkan dari sini nih kita tarik garis ke arah profile, ini kita kasih instan aja, sama yang ini visi misi, terus kita tarik garis. Nah, di situ kita coba, hmm, kita coba taruh di sini ya. Nanti kita taruh di sini. Pertama kita buat komponen dulu. Buat komponen, terus kita jadiin varian. Habis itu kita taruh si dropdown ini ke dalam sini, ya kan? Jangan lupa nih dikasih fill container. Oh, kalau nggak bisa di fill, oh ini nggak bisa ya. Ini 30 ternyata. Berarti 30 ya di sini. 30, ini sama 30. Ini kita resize to fit lagi. Terusnya kayak gini. Nah, ini kalau kalian misalkan mau taruhnya supaya nggak jauh, kalian bisa ke atasin dikit ya. Kita lihat dulu hasil nanti di sini. Oke, sekarang udah sesuai harusnya. Nah, kayak gini. Sip, berarti harusnya kayak gini ya. Sekarang kayak gini. Oke, kalau udah oke, kalian cobain aja. Tapi sebelum cobain, ini mesti ditarik dulu nggak sih? Tadi belum ditarik. Nah, while hovering, bukan while hovering sih. Ini on click. Nah, ketika diklik dia pindah ke sini. Is out aja nggak apa-apa. Kita cobain di sini buat as. Nah, dia udah bisa dipencet tuh. Nah, supaya bisa dipencet balik, jangan lupa ya ini dibalikin lagi ke sini gitu. Nah, dia tutup nanti, kebuka ketutup. Oke, ini profile, pindah ke profile nanti dia. Nah, di profile ini kayak mesti diatur lagi nih. Oh, ini kenapa jadi begini? Oh iya, tadi belum kita atur nih. Untuk yang kontak as, jangan lupa diubah ya. Kontak as.
Terus yang ini juga sama tadi untuk yang FAQ. Ini yang about us. Kita harusnya ini buat nyala ya. Kita buat jadi nyala. Si teksnya ini aktif. Oh, nggak bisa ini. Oh, bisa sih, tapi di sini. Nah, oh iya kalau nggak bisa sih dia. About us kan berarti dia nggak bisa diakses ya halamannya. Bentar. Ini kenapa homepage-nya masih sama? Oh, belum kita ubah juga nih homepage. Nah, oke, kalau udah FAQ, kontak us, login, visi dan misi. Nah, visi dan misi dan profile juga mesti diubah nih ya. Harusnya default aja. Terus ininya itu hak. Ini kenapa jadi fixed ya? Ya, kok jadi gini ya? Oh, ini harusnya hak, sorry guys. Harusnya hak ya. Pantesan kok ada yang aneh. Nah, ini kita ubah juga nih sama. Oke, terus buat bikin dropdown gitu sih. Jadi ke visi dan misi, udah pindah ke visi dan misi. Profile udah pindah ke profile sekarang. Nah, kalau kalian pengen diaktifin, tinggal diinin aja. Ininya diaktifin. Nah, yang profile ini kan visi dan misi. Nah, ini buat aja jadi aktif. Terus kalian ubah lagi state jadi default. Terus di sini juga sama, diubah jadi aktif. Yang profile ini jadi aktif. Terus yang ini dimatiin lagi deh, jadi default. Kalau kita pencet, nah, sudah pindah halaman tuh. Kelihatan kan bedanya? Lagi di halaman profile. Oke, gitu deh. Itu buat contohnya ya. Terus kalau misalkan nanti kalian pengen coba cari tahu lebih lanjutnya lagi, kalian bisa cobain sendiri aja ya. Ini buat contoh singkatnya. Terus sama yang icon-icon itu juga ada tuh yang sidebar ya. Sidebar itu kan berarti kan buat dashboard admin misalkan. Terus di kiri ada sidebar, itu sama aja kan buat pakai navbar kayak gini, cuma bedanya dia itu vertikal gitu. Tapi kalian jangan lupa kalau misalkan kayak kalian ada banyak icon, misalkan icon apa gitu kan, icon home, terus ada icon database misalkan, kenapa lagi ya? Entah itu table lah dan lain sebagainya kan buat komponennya dulu. Kalian buat komponennya satu dulu. Kalian buat komponennya dulu di sini. Eh, contoh di sini misalkan icon kan slash home kan slash database icon kalau ini ubah dulu icon slash table, tinggal kalian klik kanan terus klik komponen. Oh ya, klik komponen pakai ini create multiple components terus diubah jadi kombinasi varian. Nanti tinggal kalian buat ininya ya sidebarnya. Cara buat sidebar kan nanti kalian tinggal di situ pakai teks ya, misalkan home, terus ada apa lagi tuh? Database,
table. Contoh aja nih ya, singkatnya. Nanti kalian kasih jarak antara ininya. Pakai auto layout. Nah, kayak gini. Ini kalian kasih fillnya itu misalkan putih. Terus sebelah kanannya misalkan kalian kasih dia itu ada bordernya gitu kayak gini. Terus kalian kasih jarak misalkan nih 24, 24. Nah, habis itu kalian pengen kasih icon kayak gini kan. Tinggal kalian kasih aja di sini. Terus diginiin. Nah, ini kan tadi udah ada yang link itu ya. Pakai link aja kalau mau gampang mah. Tinggal masukin ke sini linknya. Udah tinggal kita kasih rata tengah. Jaraknya itu 4 atau 8. Nah, supaya linknya ini sesuai ukurannya, kita tinggal ubah aja nih. Ukuran jadi 19 semua. 19 semua, kita sesuaiin. Nah, biar sama kayak gini. Terus, coba kita ubah juga warnanya, sesuaiin. Sama misalkan kalau misalkan di hover kan dia beda lagi tuh aktif. Nah, berarti tinggal kita kasih aja nih stepnya aktif. Aktifnya kayak gimana? Warna biru. Yang ini default. Nah, ini kita kasih state aktifnya warna biru. Terus, supaya lebih bagus sebenarnya, linknya ini kita grouping lagi sama si iconnya. Nah, kayak gini kita grouping. Kita namain jadi ini baru apa namanya? Komponen baru. Namanya itu tulis aja sidebar link. Sidebar link kayak sidebar link slash default. Nah, ketika di hover dia itu ke sini. Tahu ini aktif. Bisa juga sama aja sih. Kita kasih jarak dikit aja. Apa di dompet? Yang ini kita ubah jadi ke aktif dua-duanya. Aktif. Yang ini juga sama jadi aktif. Terus kita tinggal kasih animasi ke sini. Smart animate gitu kan bisa. Habis itu kita kasih di itu komponennya multiple components, komponen as varian, tinggal kita taruh di sini. Terus mau pakai icon yang mana, tinggal kalian ubah. Nah, supaya bisa ubah-ubah icon, kalian kasih lagi state baru di sini. Ini kan baru default aja tadi. Kita kasih state baru yaitu varian icon home, misalkan defaultnya. Nah, yang ini jadi database. Terus yang ini jadi table. Gitu. Nanti kalian tinggal panggil di sini. Mau pakai yang mana? Database gitu kan. Jadi kalian namain aja homepage. Terus yang ini apa? Database. Misalkan kalian ada crud gitu kan, tinggal ubah ya database apa ini? Database misalkan database tugas. Terus misalkan di sini ada lagi yaitu table table tugas. Contoh aja ini ya. Ini ubah aja ya jadi 24 supaya nggak jaraknya nggak jauh-jauh banget gitu. Terus kalau kalian mau pakai tinggal tarik aja nih si sidebar ini kita ubah jadi komponen sidebar namanya. Terus kita panggil si sidebarnya ke sini. Jangan ke kontak S deh. Dashboard ini dia. Ini kita hapus. Kita pakai dashboardnya ini. Kita tarik ke bawah. Terus kita buat ini jadi fixed. Nah, nanti kalau kalian ke halaman dashboard. Kita geser aja ke halaman dashboard. Oh, nggak bisa deh. Coba kita tes play yang ini. Nah, ini bisa dipencet tuh. Tapi kalau dipencet kalian lihat itu hasilnya jadi kayak gitu ya, berantakan. Supaya nggak berantakan, eh sidebar link ini ya. Nah, ini pastiin jangan kayak gitu nih, pakai sidebar link.
Terus yang link ini dia bisa dikasih. Oh, ini nggak bisa ya. Nah, jangan lupa tuh ya, dikasih ini, create instance. Nah, yang ini juga sama nih, di create instance. Create property. Nah, ini harusnya di sini udah bisa. Oke. Oke. Nah, ini juga sama nih. Di sini juga sama. Yang versi defaultnya kita create instance. Oh, ini pakai instance 1 tadi ya. Tapi kita kasih dia itu default. Oh, dia bakal ngubah semuanya. Nggak bisa berarti. Oke, berarti kita kasih aja di sini. Create instance. Buat ini kalian kasih nama aja sebenarnya sih. Di sini saya nggak kasih nama. Nggak apa, biarin aja nggak apa-apa. Oke, ini coba kita jadiin aktif, dia udah sesuai. Terus di sini kita ubah jadi homepage. Dan yang ini kita ubah jadi home. Coba kita tes lagi. Nah, sekarang udah sesuai. Nah, ini kalau nggak sesuai, coba eh, kalian lihat lagi nih. Ini dia itu udah selesai belum? Reset all change lagi. Table tugas. Terus namain lagi nih jadi table. Sekarang harusnya dia udah sesuai. Coba kita mati nyalain lagi ya. Kita coba lagi. Ini nge-lag. Oke, ini masih sama. Kalau masih sama berarti nah, ini aktif. Oh, aktifnya ini masih diganti juga nih berarti. Oke. Oke, berarti ini sidebar link ini nggak usah ya. Kita buat satu aja. Kayak gini. Kalau kayak gitu nanti. Iya sih. Nggak bisa. Hmm. Gimana ya bagusnya? Hmm. Coba kita lihat dulu ya. Oh, berarti mau nggak mau kan ubah lagi nih di aktifnya. Label tugas. Nah, yang icon ini kalian ganti. Yang aktif juga sama nih. Tadi udah tapi. Kalau udah sih aman harusnya ya. Coba ini kenapa masih begini ya tapi ya. Coba kita tes lagi. Dashboard ini. Kita tes jalanin. Oke, ini udah bisa. Nah, kayak gitu untuk buat bikin sidebar. Supaya dia balik lagi. Itu harusnya kan nanti tinggal kalian kasih ini aja kan. Delay di sini. Itu. Coba lagi ya. Kita tes. Hmm, Nggak ngelag sebenarnya sih. Nah, ini udah bisa ya. Nah, nanti tinggal diimplementasiin aja kayak ini. Apa namanya? Kayak tadi tuh. Di navbar mirip-mirip lah. Cuma versi vertikal aja gitu. Oke, kalian coba kreasi sendiri aja nanti. Kalau misalkan sesuai aplikasi kalian lah. Kebutuhannya kayak gimana.
Yang saya contohin ini cuma buat kulitnya aja, kalian bisa cari tahu lebih lanjutnya lagi ya. Oke, mungkin segitu aja materi dari saya kali ini. Sorry kalau kepanjangan ya, soalnya saya juga lagi sibuk, jadi nggak bisa sempat buat ngedit dan bikin videonya jadi lebih rapi gitu. Ini juga saya buat dadakan juga sih, jadi sorry kalau videonya kepanjangan ya. Oke, thank you yang udah nonton sampai akhir. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.